Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kekal dan ajaib. Terima kasih sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan berkat-Mu. Kiranya Bapa memberkati pendengar kami yang sedang sakit, yang sedang banyak pikiran, yang memiliki banyak masalah. Kiranya Bapa menyembuhkan kami yang sedang sakit. Tuhan angkat seluruh penyakitnya, Tuhan berikan pemulihan jasmani kepada kami di sini. Apapun penyakit kami, kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Begitu juga saudara pendengar kami yang memiliki banyak masalah hidup, kiranya Bapa berkenan memberikan kelegaan dan pemulihan. Untuk pendengar kami yang memiliki masalah ekonomi dan berbeban berat, juga Tuhan berikan arah dan jalan hidup baru. Kiranya tangan Tuhan berkenan menjamah dan mengambil beban itu. Kami di sini memiliki masalah kami masing-masing dan kiranya Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus. Tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku. Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab kita pada pagi hari ini dimulai dengan nats bacaan kita pagi hari ini adalah: Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan, ada 4 hal yang tidak ku mengerti, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Tertulis di dalam kitab Amsal 30 ayat 18-19. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup adalah sebuah pembelajaran. Bacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab Amsal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 33. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan, ada 4 hal yang tidak ku mengerti, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina, ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan, karena 4 hal ia tidak dapat tahan, karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas, pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan,
4 hal yang gagah jalannya, yakni, singa, yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Amsal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 33. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, semakin kita dekat dengan Tuhan semakin kita beroleh kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi badai hidup ini. Mari kita mulai renungan pagi kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Hidup ini adalah sebuah pembelajaran dalam proses yang panjang, artinya selama kita hidup kita takkan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Belajar itu tidak selamanya harus ada guru, ada buku diktat, atau berada di ruang kelas. Ada kalanya kita harus belajar dari situasi-situasi yang ada di sekitar, belajar dari setiap kejadian atau peristiwa, belajar dari pengalaman hidup orang lain, belajar dari kesalahan atau kegagalan masa lalu, dan sebagainya. Semakin kita belajar semakin kita mengerti banyak hal dan kita pun menjadi semakin bijaksana. Dalam Amsalnya, Agur bin Yake mengajak kita untuk belajar dari banyak hal, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari burung Raja Wali? 1. Burung Raja Wali adalah salah satu jenis burung yang besar dan memiliki sayap yang sangat kuat. Ia tidak pernah takut dan khawatir dengan badai sehebat apapun. Justru ketika badai datang burung Raja Wali akan semakin mengembangkan sayapnya dan terbang semakin tinggi di atas badai itu. Sebagaimana burung Raja Wali mampu terbang mengatasi badai, orang percaya hendaknya memiliki mentalitas burung Raja Wali yang tidak takut badai permasalahan. Ketika dihadapkan pada masalah dan pergumulan hidup seringkali kita merasa takut dan khawatir. Selain itu burung Raja Wali menyukai tempat-tempat yang tinggi, bersarang di tempat-tempat yang tinggi atau di bukit-bukit batu yang sulit dijangkau. Tempat yang tinggi berbicara tentang perkara-perkara rohani, perkara yang dari Tuhan. Nasihat Rasul Paulus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Orang yang senantiasa memikirkan perkara-perkara rohani atau perkara yang di atas tentunya adalah orang yang memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Pelajaran lain yang kita dapatkan dari burung Raja Wali adalah bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini berbicara tentang semangat hidup. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Seberat apapun penderitaan, tekanan atau kesesakan yang kita alami, biarlah kita tetap memiliki semangat untuk menjalani hidup, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, lengannya yang kuat siap menopang. Punya mulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Bagaikan seorang olahragawan yang sedang bertanding, semangat merupakan modal penting untuk bisa meraih kemenangan. Rasul Paulus menasihati, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang memiliki semangat takkan mudah lelah dan putus asa sekalipun ia harus dihadapkan pada tantangan yang berat. 2. Ular di atas batu cadas. Orang akan sulit menangkap ular yang berada di atas batu, karena ular itu akan melilitkan tubuhnya dan menempel kuat-kuat pada batu tersebut, dan bersembunyi di balik batu-batu cadas itu. Batu itu menjadi tempat persembunyian dan perlindungan yang aman bagi ular agar terluput dari musuh. Sebagai orang percaya kita harus selalu melekat dan berlindung kuat-kuat pada batu karang keselamatan,
yaitu Kristus. 3. Kapal di tengah lautan. Jika kita perhatikan, semakin kapal berlayar jauh ke tengah lautan, maka kapal itu akan tampak semakin kecil. Kehidupan orang percaya seharusnya juga seperti itu. Semakin kita mendekat kepada Tuhan dan berakar di dalam Dia, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saat di lautan, kapal harus siap melawan ombak dan gelombang. Kehidupan kita pun tak luput dari ombak dan gelombang masalah. 4. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kalau berjalan selalu berpegangan tangan, serasa tak ingin terpisahkan, cinta mereka bergelora. Adakah kasih kita bergelora bagi Tuhan? Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan pasti punya kerinduan untuk selalu dekat dengannya. Belajar dari kehidupan akan membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa rohani. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya kehidupan untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita merenungkan perikop kita hari ini. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri, agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.